Buka deposito di rekening Bank Perkreditan Rakyat. Gimana pendapat Kosem dan Ciklau? Kita bahas di video ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan juga topik-topik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian nonton di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya YouTube bisa kasih tahu kalian kapan ada video baru lagi dari kita. Di episode kali ini kita mau ngelanjutin pembahasan mengenai deposito berjangka yang sebelumnya kita udah cover di video ini. Jadi waktu itu momennya THR. Gimana? Kalian udah berhasil mengumpulkan sebagian THR untuk ditabung di deposito atau sudah habis? Jadi Vespa baru atau mungkin udah bagi-bagi keponakan. Bagi-bagi keponakan ya. Karena video tadi cukup rame komentarnya dan cukup banyak ternyata yang tertarik dengan nabung buka deposito di Bank Perkreditan Rakyat. Kita mau lanjutin pembahasannya di beberapa poin. Nah, beberapa perspektif yang kita mau bagiin, nambahin video tadi supaya lebih lengkap dan mungkin buat teman-teman yang masih nimbang-nimbang untuk berinvestasi membuka deposito di Bank Perkreditan Rakyat. Oke, poin pertama yang mau kita bahas tentang dana darurat. Karena kan kemarin itu tema besar videonya deposito berjangka untuk dana darurat. Nah, kembali lagi seberapa penting sih dana darurat itu? Ya kalau buat kami berdua sih penting banget ya. Ya namanya juga darurat gitu. Kadang-kadang ya memang tidak mungkin bisa direncanakan ya namanya pengeluaran darurat. Kita udah rencanain mau ini mau itu ya. Dalam hidup pasti akan ada aja hal-hal yang di luar perencanaan gitu. Makanya penting banget menurut kami punya dana darurat. Nah, lalu pertanyaannya nih, dana darurat itu perlu berapa banyak? Ini juga masing-masing orang mungkin bisa beda-beda ya. Yang sering kita dengar sih yang rumus-rumus yang lazim beredar di luaran sana itu kurang lebih 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Tapi kalau kami berdua agak konservatif, mungkin bukan agak ya, malah konservatif banget. Karena lagi-lagi kami berdua sandwich generation, tanggungannya itu banyak gitu, bukan cuma tanggungan anak, tapi juga harus menanggung orang tua. Jadi dana darurat kami ini sebenarnya termasuk dana darurat orang tua kedua belah pihak gitu. Jadinya kami punya dana darurat di 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, soal dana darurat ini kemarin ada pertanyaan yang menarik banget nih di komentar video yang THR itu ya. Pertanyaannya seperti ini, saya masih punya cicilan motor, mendingan kalau ada THR saya lunasin cicilan motornya atau nabung dana darurat. Nah ini kami berusaha menjawab menurut kami loh ya, itu menurut pandangan kami. Yang pertama tentunya kita harus evaluasi dulu utangnya itu seperti apa. Apakah itu utang jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang kan contohnya misalkan tadi beli rumah gitu ya, yang di atas 5 tahun ke atas gitu ya, mungkin bisa dihitungannya panjang gitu. Mungkin kendaraan bermotor juga tergantung tenor ya. Kalau misalkan tenornya panjang 5 tahun ke atas itu ya mungkin bisa dibilang utang jangka panjang. Dan penggunaan kendaraan bermotor ataupun rumah itu kan juga untuk penggunaan jangka panjang. Jadi sebenarnya menurut kami ya wajar gitu pembiayaan aset jangka panjang dengan utang jangka panjang. Nah itu kan juga kita lihat kalau utang-utang seperti itu KPR, kredit kepemilikan motor, KKB itu kan jelas ya tenornya berapa tahun, terus cicilannya harus berapa tiap bulannya. Jadi kita juga atur cash flow-nya itu enak gitu. Kita tahu ekspektasi yang harus dikeluarkan tiap bulan berapa, bunganya itu berapa biasanya ya. Apalagi kalau misalkan yang dapat utangnya itu dengan bunga special rate kayak dulu Sam sempat kerja di bank dapat KPR-nya dengan bunga bank karyawan cuma 5%. Nah itu kan ya nggak usah buru-buru gitu, santai aja karena dengan uang tersebut ya kamu bisa banyak lah investasi yang bunganya jauh lebih tinggi daripada bunga KPR tadi gitu ya. Jadi mungkin untuk memperjelas salah satu item yang kalian harus lihat adalah bunganya gitu kan. Bunga KPR-nya sendiri tuh berapa. Itu juga harus dilihat. Nah, kalau misalkan udah maksudnya bunganya nggak terlalu tinggi, terus maksudnya cicilannya juga jelas dan emang untuk kebutuhan jangka panjang, menurut kami sih ya lebih baik dahulukan dana darurat karena dana darurat ya sepenting itu gitu untuk kejadian darurat. Nah, tapi lain cerita kalau misalkan kalian punya utang konsumtif gitu ya, mungkin misalkan dengan yang kelilit pinjol gitu atau mungkin KTA atau kartu kredit. Atau kartu kredit. Penawaran nih tarik tunai dari kartu kredit kalian.
Nah itu harus dievaluasi kembali karena biasanya bunganya itu tinggi banget. Dan mungkin untuk kebutuhan konsumtif juga sih mungkin ada yang ini pakai ini untuk pengganti dana darurat, saya juga nggak tahu. Tapi idealnya utang-utang yang bersifat konsumtif dan bunganya tinggi itu sebaiknya dilunasin secepatnya gitu, karena ini bunganya sih benar-benar akan mempersulit hidup kalian gitu ya. Jadi ya itu tadi ya, dana darurat dulu atau lunasin utang-utang dulu, yaitu kembali lagi evaluasi sifat utang kalian masing-masing gitu. Nah, hal kedua yang banyak dikomentarin di video kemarin adalah dana darurat mendingan simpennya di mana, RDPU atau di rekening biasa aja. Ya udah jelas kalau dibandingkan sama rekening biasa ya mendingan RDPU ya. Tapi sebagai perspektif lain mungkin teman-teman bisa juga pertimbangkan naruh di deposito berjangka atau time deposit. Kenapa buat kami yang konservatif ini jadi solusi yang menarik? Karena pertama, bunganya itu jauh lebih kompetitif daripada rekening biasa dan mekanismenya sangat simple. Ya udah kita tinggal buka deposito, dapat bilet yang akan di-renew tiap bulannya gitu. Jadi selama kita masih akan roll over, selama kita masih akan instruksikan untuk bergulung terus, ya dia akan bergulung terus, dan setiap kali bergulung dia akan menambahkan keuntungan gitu. Keuntungannya akan ditambahkan ke pokok dan akan digulung jadi pokok yang baru di bulan berikutnya. Dan tentunya deposito ini nggak ada biaya administrasi. Kita nggak tahu kalau untuk reksadana pasar uang, aku jujur nggak familiar, tapi biasanya kalau reksadana itu juga ada biaya management fee yang akan dikenakan ke dalam transaksinya. Ya, kalian harus cek juga. Bisa aja lebih murah atau gimana, kita nggak tahu. Tapi selama ini kita di deposito sih nggak pernah kena fee apa-apa. Nah, gimana kalau misalkan tengah bulan kita butuh uangnya? Gimana kalau misalkan belum waktunya jatuh tempo nih, kita butuh uangnya. Nah, buat kami solusinya adalah kami punya kartu kredit. Nah, ini juga kita sering cerita ya di video kartu kredit yang ini, mungkin kalian bisa nonton lagi. Kartu kredit kami ada yang limitnya besar. Nah, kartu kredit yang limitnya besar ini bisa kami pakai misalkan untuk pengeluaran biaya rumah sakit, untuk misalkan sewaktu-waktu mendadak perlu, ya ini yang pernah kejadian sih, papa sakit gitu ya, terus kita perlu renovasi bikin kamar baru di lantai 1, ini bisa kita financing lewat kartu kredit juga gitu. Nah, baru pada saat waktunya jatuh tempo, uang dari deposito keluar, kartu kreditnya dibayar full. Jadi bukan kita ngutang ya kartu kredit, tapi jadi alat untuk menunda pembayaran. Nah, itu mekanisme yang so far works buat kita. Nah, intinya bisa beda-beda. Jadi menurut kami mekanismenya kembali lagi ke yang kalian nyamannya gimana. Ada yang mungkin nyaman di deposito seperti kami, ada yang mungkin nyaman di RDPU. Silahkan cari instrumen yang cocok dengan kalian. Cuman yang jelas karena balik lagi ini dana darurat, jadi pikirkan jangka pendek gitu ya. Yang jangan adalah ya ditaruh di saham gitu atau dibelikan kripto, ya jangan. Kalau untuk dana darurat sebaiknya ditaruh di instrumen-instrumen yang relatif rendah risiko dan likuiditasnya gampang. Nah, yang ketiga yang banyak dikomentarin juga adalah kenapa harus di BPR? Kenapa nggak di bank digital nih? Karena kan bank digital bunganya lebih besar. Nah, ini kembali lagi kita harus mencermati regulasi yang ada di Indonesia. Kalau kita ngomong produk perbankan, terutama di produk simpanan, ya kita harus refer back ke lembaga penjamin simpanan. Website LPS bisa dilihat di sini. Di website LPS ini sudah dijabarkan dengan jelas gitu ya, aturan mainnya seperti apa. Bank-bank digital itu termasuk di bank umum, yang mana bunga yang dijamin up to 3%. Ini sampai kemarin terakhir kami cek ya, up to 3%. Jadi untuk produk-produk simpanan di bank umum, termasuk bank digital, yang bunganya ditawarkan di atas 3%, itu otomatis tidak dijamin LPS sama sekali. Nah, kalau BPR, kami juga kurang paham ya kenapa BPR beda dengan bank umum, tapi memang BPR itu kategori tersendiri dan bunganya itu memang ditulis dijamin sampai 6% di websitenya gitu. Jadi khusus untuk produk-produk simpanan dari BPR, bunganya itu yang bunganya 6% sampai dengan 6% itu dijamin oleh LPS. Nah, dijaminnya itu juga sampai berapa? Ada syarat dan ketentuan, iya, sampai jumlah 2 miliar per bank. Nah,
Tapi yang bisa dihacknya lagi adalah BPR itu kan banyak gitu ya. Jadi ya udah kalau misalkan uang kamu banyak banget 10 miliar, amin ya. Ya udah kamu bisa dideposit. Kalau kamu semuanya mau didepositoin dan semuanya mau dijaminkan LPS, ya udah jadi 2M di 5 bank BPR yang berbeda. Amin, ada yang 10M yang nonton video ini. Amin. Balik lagi tadi seperti yang saya sudah bilang, masing-masing orang pasti punya preferensi ya, sukanya investasi atau nabung di mana. Tapi buat kami pribadi dari awal berkarir itu memang kami suka deposito, saya sih terutama suka deposito karena mungkin ya konservatif, sukanya yang low risk, yang jelas gitu kan, kelihatan ada bilietnya gitu. Jadi saya suka banget deposito dan dari dulu juga memang sudah di BPR. Buat teman-teman yang mungkin sejaman nih sama kami, pernah ngerasain harus bolak-balik bank untuk ngurusin biliet deposito, itu lumayan PR karena ya harus tanda tangan fisik bilietnya. Jadi kalau kalian nggak bisa langsung ke banknya, ya misalkan banknya kirim pakai kurir, tetap kalian harus tanda tangan, terus ada tanda terimanya yang harus kalian harus tanda tangan juga, lalu dikurir balik ke bank tersebut. Nah, sejak setahun terakhir karena ada komunal BPR, yang mana komunal BPR ini adalah satu aplikasi, gampangnya sih marketplace ya untuk berbagai BPR, jadi mereka bisa BPR A, B, C, iklanin produk mereka di satu aplikasi gitu. Jadi kalian ya udah tinggal bisa scrolling, cari sendiri BPR yang kalian suka yang mana gitu, yang misalkan tenornya sesuai dengan kebutuhan kalian, yang rate bunganya sesuai dengan kebutuhan kalian, minimum depositonya juga sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah itu segampang itu, tinggal buka aplikasi, scroll cari sendiri yang kalian suka. Semua prosesnya itu online, jadi benar-benar nggak perlu datang ke bank sama sekali, nggak perlu ada tanda tangan fisik sama sekali. Misalkan udah selesai pilih BPR-nya, kalian transfer, di approve, nanti bilietnya udah datang langsung ke kalian. Jadi ya itu tadi, nggak perlu repot bolak-balik tanda tangan fisik. Ya, jadi ada 3 keunggulan dari komunal BPR yang kita rasain sejauh ini dan kita mau share ke teman-teman. Yang pertama, daftar dan mendanainya mudah sekali. Biasanya tadi kalau udah bilang ya, kita harus datang ke satu bank BPR tertentu, itu pun nyarinya bingung ya gitu, harus nanya teman dulu, harus rekomendasi teman dulu. Tapi di sini kalian ditawarkan pada pilihan banyak BPR yang sudah bekerja sama dengan komunal BPR. Jadi semudah belanja di e-commerce, cuman e-commerce-nya isinya bank gitu. Kalian bisa pilih-pilih BPR yang kalian suka. Isinya investasi ya, bukan Isinya belanja. investasi bukan belanja. Cuman perlu daftar 1 kali untuk kemudahan pembukaan rekening dan mendanai di berbagai pilihan bank BPR yang ada di dalam aplikasi ini. Yang kedua, kemudahan proses pembayaran dan pencairan deposito. Yang biasanya nih bikin kita males gitu ya, buka deposito di bank kan kita harus bikin rekening bank, rekening korannya dulu nih di bank tersebut, baru bisa bikin deposito untuk masukin uang, lalu nanti untuk dicairkan lagi depositonya. Nah kalau pakai komunal BPR ini, kita nggak usah repot-repot bikin rekening terpisah atau rekening khusus untuk masing-masing deposito. Jadi prosesnya itu langsung kita klik di aplikasi gitu kan, pilih bank BPR yang mana, lalu tinggal transfer melalui payment gateway. Udah nggak usah ribet buka rekening lagi gitu, jadi tinggal klik, tinggal transfer, udah selesai. Sangat mudah bukan? Nah, yang ketiga, kenapa kami suka aplikasi komunal BPR ini? Karena ini cocok untuk investor pemula. Aku yakin kebanyakan dari kita investor pemula yang nonton video ini. Nah, salah satu karakteristik investasi yang cocok buat investor pemula adalah resikonya rendah. Ya, jadi deposito itu masuk ke kategori instrumen investasi yang rendah risiko, dan juga modal awal yang harus kalian siapkan juga relatif terjangkau. Jadi kalian bisa mulai pendanaan mulai dari 1 juta rupiah saja, dan tenornya juga bisa mulai dari 1 bulan aja. Tenor itu durasi ya. Mungkin di sini dari tadi kita ngomong tenor, ada yang belum paham tenor itu apa. Jadi tenor itu adalah durasi investasinya gitu. Misalkan tenor 1 bulan ya berarti dana kamu dikunci selama 1 bulan. Betul. Sama mau tambahin dikit, sebenarnya ini bukan cuma bagus untuk pemula ya, tapi untuk orang-orang yang profil resikonya itu konservatif seperti saya tadi gitu. Jadi nggak terlalu suka yang beresiko tinggi gitu ya. Udah yang pasti-pasti aja 6% per tahun gitu udah cukup gitu kan, dijamin LPS. Jadi dananya nggak akan kenapa-napa gitu ya. Ya udah cukup gitu buat saya di deposito ini. Ya, jadi instrumen investasi itu kan memang banyak jenisnya ya teman-teman ya. Dan memang buat teman-teman yang mungkin baru mulai investasi kayaknya takut nih gitu, investasiku, uangku yang sudah ku cari dengan susah payah taruh di mana gitu. Terus mungkin ada jenis instrumen investasi yang memang
tendensi untuk returnnya itu naik turun gitu. Bisa bulan ini naik, bisa bulan depan turun, bahkan kadang pagi sore udah beda gitu nilai returnnya gitu ya. Bukan nasi padang, tidak di endorse. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, deposito nih cukup nggak bikin deg-degan lah. Kalian nggak perlu liatin gitu roller coaster naik turun gitu. Pokoknya tiap bulan pasti ada return sekian dengan tadi bunga misalkan 6%, berarti setahun ya. Dan juga karena kalian berinvestasi ke bank gitu ya. Nah, bank juga tunduk kepada lembaga otoritas namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi bank-bank yang ada di dalamnya tentu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan juga aplikasi deposito BPR by Komunal ini juga sudah tercatat dan diawasi oleh OJK. Buat simpanan yang teman-teman taruh, tadi juga Klau udah share di awal gitu ya, selama mengikuti koridornya LPS, semua simpanan yang teman-teman taruh di dalam deposito berjangka ini juga sudah terjamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi amit-amit kalau terjadi apa-apa, dananya ada yang menjamin. Nah, jadi itu kira-kira kami menjawab pertanyaan atau ya komen-komen teman-teman terkait berinvestasi di deposito berjangka di Komunal BPR, di bank-bank BPR gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kami share bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau berinvestasi. Sekali lagi kami tidak memberikan financial advice, semuanya kembali lagi ke teman-teman untuk diriset, dicari tahu dengan teliti, dan dipastikan sesuai dengan selera risiko teman-teman masing-masing dan juga tujuan investasi yang teman-teman mau capai. Kalau masih ada pertanyaan seputar deposito berjangka atau aplikasi Komunal BPR, silakan share di komen box di bawah. Nah, jangan lupa buat yang tertarik mau cobain Komunal BPR, kalian bisa pakai kode referral kami untuk dapetin cashback 100.000 di pendanaan perdana kalian. Ini semua detailnya akan ada di description box juga di bawah, jadi kalau kalian kelewatan tinggal scroll ke bawah, ada semua informasinya di situ, termasuk link untuk downloadnya juga. Thank you so much sudah nonton kita minggu ini. Mudah-mudahan investasi teman-teman dilancarkan. Amin. Dan semakin cuan gitu ya. Aminnya kenceng banget, Bu. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain lonceng supaya kita bisa ketemu lagi minggu depan. See you next week. Bye-bye.